Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan refleksi terhadap praktis sesi coaching ke-8 yang sudah saya lakukan bersama Dwi Putri Amanda, seorang mahasiswi UNM yang kebetulan dia asistensi mengajar di sekolah saya. Baiklah, pertanyaan yang berkaitan dengan refleksi bahwa apa saja kesulitan yang dihadapi. Pada saat saya melakukan sesi coaching dengannya, ketika muncul pertanyaan bahwa di bagian smart goalnya itu achievable, apakah tujuan yang Anda ingin capai itu berada dalam kendali. Nah, klien menyatakan bahwa tujuan yang ingin dicapainya itu sebenarnya bukan di dalam kendalinya, karena ada pihak lain yang lebih banyak menentukannya. Yang tagline adalah dosen pembimbingnya, ya kebetulan dia sebenarnya dia ingin cepat lulus kuliah, dia ingin menjadi guru. Jadi ketika saya kemudian memberikan umpan balik untuk bisa mengidentifikasi hal-hal apa yang kira-kira menjadi kira-kira yang menjadi hambatan untuk bisa cepat mencapai tujuannya di luar daripada kendali. Dia juga menjawab juga kebingungan. Kenapa? Karena ya sesuatu yang tidak mungkin dia paksakan oleh orang lain, dipaksakan pada orang lain untuk bisa membantunya. Karena di sini adalah yang menjadi sebenarnya hambatannya bisa saja datang dari dosennya sendiri yang sering agak-agak terhambat dalam memberikan asistensi atau bimbingan. Jadi ketika ingin diuraikan bagaimana langkah-langkah untuk mengatasi hambatan-hambatan di luar kendali itu, dia juga di situ dia merasa bingung. Kemudian saya mau lanjutkan pertanyaan kemampuan apa yang diperlukan. Pada dasarnya dia sudah memiliki kemampuan dari sisi akademiknya, dia sudah memperbaiki tulisannya, proposal dia sudah merevisi, tapi untuk bisa tindak lanjut ya ada pembatasan dari orang ketiga itu. Jadi agak sulit saya berasa untuk mencarikan bentuk pertanyaan yang bisa lebih mengeksplorasi lagi langkah-langkah harus yang ada ditempuh oleh klien saya. Kemudian yang kedua adalah apa keberhasilan yang diperoleh. Keberhasilan yang saya anggap pada sesi ini adalah bahwa klien itu sebenarnya sangat tertarik. Saya melihat sangat tertarik dan dia betul-betul dia terbuka dia pikirannya, terbuka dia bagaimana dia bisa memetakan kemampuannya dan mengidentifikasi apa yang menjadi penghambatnya. Kemudian dia ingin menargetkan sesuatu. Jadi istilahnya saya berhasil kayak betul-betul bisa membawa kliennya itu ke perasaannya seolah-olah dia akan mencapai tujuannya itu dalam waktu dekat. Dia bisa menyusun langkah-langkah yang strategis dengan cepat dan mampu mengelolanya, dan dia bisa mempertimbangkan hambatan yang mungkin terjadi dan bisa menganalisa efek samping atau dampak yang akan timbul. Itu mungkin jadi artinya saya bisa membawa perasaannya menjadi dia lebih terbuka gitu, dan dia juga merasa senang, dia enjoy, bahkan dia merasa berterima kasih dan terbantu karena mengingat kembali program-programnya yang sebenarnya kadang dia acuh untuk diri sendiri. Terus apa pelajaran yang didapatkan? Ya, pelajaran yang saya dapatkan itu adalah pelajaran yang saya dapatkan dari sesi ke-8 ini bahwa sebenarnya untuk mampu
untuk mampu membantu seorang klien lebih terbuka pada pikirannya sendiri, ya, tidak sebenarnya mudah. Kenapa? Karena ketika kita sebagai coach tidak memperoleh juga respon-respon yang positif, respon yang maksudnya lebih spesifik lagi, sulit, masih merasa sulit untuk lebih mengeksplorasi juga, artinya untuk mengembangkan pertanyaan dasar itu. Seperti yang tadi saya anggap bagian hambatan itu adalah bahwa dia apa yang ingin dicapai itu sebenarnya di luar daripada kendalinya. Kemudian apa yang akan dilakukan di coaching berikutnya agar hasil dan kualitasnya lebih baik? Ya, itu harus masih terus berlatih dan memikirkan kayak bagaimana mengembangkan pertanyaan ini kalau seperti apa yang saya harapkan tidak sesuai yang saya harapkan, berarti saya harus mengembangkannya lagi, harus memperbaiki memperbaiki skill, meningkatkan keterampilan lagi berpikir, meningkatkan keterampilan berpikir dan bertanya jawab lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.